Halo, balik lagi dengan gue Eski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Seperti yang kalian tahu, Samsung udah ngerilis Galaxy S23 series di awal bulan Februari ini. Maaf, saya koreksi dikit. Udah ngumumin Samsung Galaxy S23 series di awal bulan ini. Dan HP-nya juga udah dijual secara pre-order. Pengirimannya sih udah mulai ya. Yang gue tahu, batch pertama itu di tanggal 17 Februari. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai Galaxy S23 Ultra, gue bakal ngasih kalian mengenai kelebihan dan kekurangan dari Galaxy S23 Ultra ini. Selain itu, gue juga mau ngasih impresi perdana gue pada saat megang Galaxy S23 Ultra. Nah, buat kalian tahu lebih lanjut, langsung aja nih, pantau terus video ini. Nah, kali ini kita bahas kelebihannya dulu ya dari Galaxy S23 Ultra. Nah, buat kalian yang udah tahu, ini pertama nih, desainnya. Galaxy S23 Ultra nih punya desain yang lebih ergonomis. Nah, dia sih punya sisi yang nggak terlalu ngelengkung banget, tapi nggak flat juga, makanya pas gitu kayak di tangan. Nah, desain itu bikin HP-nya terasa ergonomis. Selain itu, Galaxy S23 Ultra ini juga punya bahan yang cukup kokoh, yaitu armor aluminium. Nah, bahan itu juga didukung lagi dengan perlindungan di bagian depan sama belakangnya tuh udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2, yang mana ini yang paling baru. Terus juga Samsung Galaxy S23 Ultra ini jadi yang pertama pakai perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah, buat durabilitasnya, Samsung Galaxy S23 Ultra ini diklaim bisa lebih kuat terhadap benturan. Bahkan jika kalian ngalamin kayaknya tuh jatuh di ketinggian tertentu seperti itu. Nah, seperti tadi yang udah gue bilang, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya desain yang flat gitu, nggak terlalu melengkung banget gitu, dan bikin HP-nya pas di tangan. Nah, selain desain yang ergonomis, Galaxy S23 Ultra ini juga punya tombol power sama tombol volume yang gue rasa pas banget di jempol setiap penggunanya, kayak gini contohnya nih. Jadi dia langsung ngepas di tangan pada saat kalian pegang Galaxy S23 Ultra. Nah, bahkan menurut beberapa reviewer lain kayak jurnalis Phone Arena Victor Christoph juga ngasih tahu kalau dia ngerasain tombol powernya tuh terasa nyaman pas digunain. Jadi itu makin kalian enak pas pakai handphone, pas digenggam seperti itu. Galaxy S23 Ultra itu punya varian warna yang cukup banyak juga. Nah, kayak yang gue pegang ini warnanya green. Kalian lihat ini Phantom Green. Nah, selain itu ada warna Phantom Black, Lavender, dan Cream. Nah, itu bakal dijual secara online maupun offline. Nah, tapi kalau buat kalian yang mau beli secara online di Samsung Galaxy Store, itu dia nyediain warna-warna yang eksklusif kayak Graphite, Sky Blue, Lime, dan Red. Nah, warna tadi yang gue sebut semua itu punya finishing matte yang bikin kalian juga nggak nempel-nempel bekas sidik jari. Nah, ini juga kalau gue gunain sih nggak terlalu kotor-kotor banget, kayak anti sidik jari lah, meskipun bahan belakangnya nih punya perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang mana ada kacanya gitu. Sama seperti pendahulunya, Samsung Galaxy S23 Ultra juga udah dibekali IP60H yang mana bisa tahan air. Tahan air hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Nah, itu dia tadi buat desainnya. Menurutku desainnya oke banget nih pas di tangan. Terus juga tadi gue bilang jempolnya, terus dia juga punya IP68. Nah, lanjut ke bagian lainnya yang jadi kelebihan Samsung Galaxy S23 Ultra, yaitu layarnya ini yang punya panel layar Dynamic AMOLED 2X yang resolusinya tuh 2K, yaitu 1440 dikali 3088 pixel. Selain itu, kepadatan pixel itu udah mencapai 500 ppi, yang mana itu bikin detail banget di HP-nya. Nggak itu aja, dia juga udah ngedukung refresh rate adaptif 120 Hz itu. Nah, karena sifatnya adaptif, pada saat gunain Samsung Galaxy S23 Ultra itu, refresh rate-nya itu nyesuaiin aplikasi-aplikasi yang kalian buka. Misalkan, kalian lagi buka YouTube, buka Instagram, nah itu disesuaikan dengan refresh rate-nya. Bahkan, itu dia bisa turun di 1 Hz. Itu fungsinya buat ngehemat daya. Nah, kalau buat rasio layarnya, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya rasio 19,3 banding 9. Nah, ini Samsung udah ngejanjiin kalau tingkat kecerahannya itu sampai 1200 unit pada saat mode brightness-nya di fullin seperti itu. Nah, menurut gua pada saat dicoba juga HP ini di luar ruangan itu dia masih kasih layarnya masih bisa dilihat dengan jelas, dengan nyaman seperti itu. Nah, kalau buat kecerahannya, Samsung sih ngejanjiin kalau kecerahan layarnya itu sampai 1200 nit saat high brightness mode aktif. Tapi nggak berhenti di situ aja, Samsung juga ngeklaim kalau pada saat
kalian gunain di luar ruangan itu bisa sampai 1750 nit, itu klaim dari Samsung. Hal itu juga udah dijajal sama beberapa reviewer. Contohnya kayak Mark dari Tom Guides. Nah, dia ngasih tahu kalau viewing angle-nya tuh bagus pada saat dia lagi nonton serial Mandalorian musim ketiga di bawah terik matahari, tampilannya tetap bagus. Nah, nanti gue bakal coba juga pas review HP ini ya, biar lebih jelas. Galaxy S23 Ultra layarnya juga udah ngedukung S Pen, terus juga video-video HDR, terus dia juga punya sertifikasi Wideband L1. Selain itu, layarnya juga udah ngedukung beberapa fitur nih, misalnya kayak Always On Display yang udah terkenal banget nih dari Samsung. Terus juga ada Eye Comfort buat ngatur matanya biar lebih nyaman. Terus juga ada fitur Vision Booster, yang mana fitur ini bisa ketika diaktifin, kalian tuh bisa ngatur temperatur dan kontras warna dari layar dan si Galaxy S23 Ultra. Nggak berhenti di situ aja, ada fitur lainnya juga yang bisa kalian gunain, yaitu ngatur resolusi layarnya. Misalnya kalian pengen layarnya HD atau Full HD sampai di resolusi 2K seperti itu. Nah, pengaturan resolusi ini dampaknya tuh apa? Biar HP-nya bisa lebih irit daya lagi. Buat masalah irit daya nanti gue bakal coba juga pada saat di review bagaimana sih pada saat gunain layarnya di resolusi 2K, HD ataupun Full HD seperti itu ya. Nah, kalau tadi gue sebut kelebihan lainnya tuh ada di layar, buat menunjang layarnya, kelebihan lainnya tuh ada di sektor speaker. Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya speaker yang kualitasnya cukup bagus ya. Dia itu punya speaker stereo, itu dia punya speaker ada dua atau dual speaker. Speakernya ada di bagian atas sama di bagian bawah. Speaker yang di bagian atasnya itu dia speakernya nyatu sama di earpiece. Bahkan kalau kalian lihat sih, kalian bakal bingung juga kalau misalnya HP-nya mana ya speaker di atasnya, tapi pas kalian coba nyalain itu bakal kalian tahu kalau wah ternyata dia itu dual speaker seperti itu. Nah, selain suaranya yang lantang, speakernya itu udah juga ngedukung fitur preset Dolby Atmos yang bisa kalian setel sesuai dengan aktivitas kalian. Misalkan kayak lagi nonton film, lagi main game, ataupun lagi memutar musik, itu bisa disesuaikan. Jadi itu dia buat speakernya, dia punya kelebihan di speakernya yang lantang, terus ada fitur juga kayak Dolby Atmos. Buat lebih lanjutnya nanti bakal gue coba juga di review. Seperti yang kalian tahu, Galaxy S23 Ultra itu dia udah punya S Pen. Nah, coba buka ya. Nah, ini dia S Pen-nya. Pen itu nyatu sama unit handphonenya, ada di bagian kiri bawah. S Pen ini punya latensi 2,8 milidetik yang diklaim sama Samsung. Latensi tersebut diklaim Samsung itu lebih maju daripada kompetitor-kompetitor lainnya. S Pen juga bisa dipakai kalian buat bikin catatan kecil, ngegambar, terus juga hal-hal lainnya kayak buat editing foto ataupun editing video. Bisa dijadiin remote buat ngegeser slide presentasi, buat shutter kamera, bahkan buat alat nge-crop gambar pada saat di screenshot ataupun foto. Menurut Mark dari Tom Guides, dia tuh ngeklaim kalau salah satu kemampuan S Pen yang patut diapresiasi yaitu bisa membuka layar secara instan. Jadi ketika lagi bikin catatan terus layarnya mati, kalian nggak perlu masukin password ataupun sidik jari, jadi tinggal pakai S Pen-nya aja. Nah, kita lanjut lagi ke kelebihan lainnya. Seperti yang kalian tahu, namanya udah Galaxy S23 Ultra, udah pasti performanya itu ganas, monster. Performa yang ganas, terus tadi gue sebut juga monster, itu berkat penggunaan dari Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nah, Qualcomm rancang chipset tadi itu khusus buat Samsung Galaxy S23 series. Spesial ya tentunya nih si chipsetnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya juga, bedanya apa sih sama yang biasa? Nah, kalau Samsung Galaxy S23 Ultra yang ditengahkan sama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, dia itu punya chipset dengan kecepatan di 3,36 GHz, yang mana itu lebih cepat dibanding versi standarnya Snapdragon 8 Gen 2. Selain itu, dia juga punya GPU Adreno 740 dengan kecepatan 719 MHz. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini juga udah didukung sama teknologi fabrikasi 4 nanometer. Si Snapdragon 8 Gen 2 ini udah didukung berbagai fitur juga nih dan standar yang baru. Misalnya kayak fitur Ray Tracing, Horizon Leveling, dan akselerator hardware untuk kodek AV1. Selain itu, dia juga udah ngedukung RAM LPDDR5X, terus juga sama penyimpanan UFS 4.0 yang lebih cepat tentunya. Buat Galaxy S23 Ultra, dia tuh punya varian yang cukup banyak ya, ada 3, yaitu RAM 12 GB dengan internal storage 256 GB, terus juga ada
RAM 12GB sama internal storage 512GB, dan yang paling tertinggi yaitu dengan RAM 12GB dan internal storage-nya tuh 1TB. Nah, kalau buat pengujiannya mungkin ada yang nanya ya. Nah, menurut GSM Arena, dia udah coba buat benchmarking Samsung Galaxy S23 Ultra, yaitu di AnTuTu Benchmark, yaitu dia mencapai skor 1.241.531. Skornya sih emang udah tinggi, tapi nggak lebih tinggi dari iQ 11 dengan skor 1.281.665. Nggak berhenti di itu aja, dia juga coba di pengujian Geekbench. Samsung Galaxy S23 Ultra berhasil cetak skor 1.537 untuk single core-nya. Kalau buat multi-core-nya berhasil dapetin skor 4.927. GSM Arena coba juga di pengujian 3D Mark Wildlife Extreme di off-screen 1440p. Samsung Galaxy S23 Ultra itu punya skor kemampuan grafis 3.790. Nah, pada saat pengujian itu udah terlihat banget kalau Galaxy S23 Ultra itu punya skor sama performa yang cukup tinggi. Nah, gimana sih kalau buat sistem pendingin dari Samsung Galaxy S23 Ultra? Nah, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya komponen pendingin atau vapor chamber yang lebih luas daripada Samsung Galaxy S23 Ultra yang bikin skornya tinggi, terus juga performanya cukup stabil. Nah, itu dia dampak dari sistem pendinginnya juga, nggak cuma si chipset yang kenceng. Nah, kelebihan selanjutnya ini adalah salah satu bagian yang cukup disorot sama Samsung, yaitu Galaxy S23 Ultra punya kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel. Kamera utama Samsung Galaxy S23 Ultra juga bisa diatur ke berbagai resolusi, nggak cuma 200 megapiksel aja. Jadi, pengguna bisa nyetel ke resolusi 12,5 megapiksel. Terus kalau pengen detail yang lebih tajam itu dia bisa disetel ke mode 50 megapiksel ataupun 200 megapiksel. Jadi buat pakai 200 megapiksel kalian perlu atur lagi di pengaturan kameranya. Kamera utama yang tadi itu punya bukaan f1.7 dan focal length 24 mm. Selain itu ada didukung juga dengan multi-directional PDAF, laser autofocus, sama OIS atau optical image stabilizer yang bikin HP-nya bisa lebih stabil. Nggak cuma kamera utama yang 200 megapiksel, Samsung juga sematin kamera lainnya, yaitu ada kamera ultra wide 12 megapiksel, kamera tele 10 megapiksel, dan kamera periskop 10 megapiksel. Dan ketiga kamera tersebut udah dilengkapi dengan autofocus. Tapi kalau buat OIS-nya, yang nggak ada tuh cuma di kamera ultra wide. Jadi kamera telefoto, kamera periskop, dan kamera utamanya itu udah punya OIS. Kalau buat kamera telenya, dia itu mampu punya optical zoom 3 kali. Kalau buat kamera periskopnya, mampu buat optical zoom 10 kali. Lanjut ke bagian depannya, Samsung Galaxy S23 Ultra punya kamera selfie 12 megapiksel. Emang sih, ini terlihat ada sedikit pengurangan dibanding Galaxy S22 Ultra dengan kamera beresolusi 40 megapiksel. Tapi, resolusi nggak cuma sekedar resolusi, yang penting hasilnya juga tentu kan. Nah, Samsung sendiri udah ngeklaim kalau kamera depan ini punya peningkatan kualitas potret dan low light. Salah satu upaya buat Samsung ningkatin tersebut, dia itu ngasih sistem autofocus dual pixel PDAF. Nah, kalau buat perekaman video gimana? Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah ngedukung perekaman video di kamera belakangnya ya. Kamera belakangnya itu di resolusi 8K 30 fps. Kalau buat kamera depannya, dia udah ngedukung di resolusi 4K 60 fps. Nggak cuma hardware-nya yang gahar, Samsung juga kasih berbagai fitur lainnya pakai software, yaitu tersedia mode Expert RAW, yang dimana ini bisa ngambil foto mentah ya, atau foto yang bisa diedit kembali, seperti itu. Buat mode Expert RAW ini, Samsung Galaxy S23 Ultra bisa sampai resolusi 50 megapiksel, tapi ada mode lainnya yaitu di 12,5 megapiksel. Nah, bahkan ada beberapa reviewer juga yang udah jajal kameranya. Terus menurut salah satunya nih ada Eric Zeman, dia ngasih tahu kalau kamera Galaxy S23 Ultra itu lebih bagus dari Galaxy S22 Ultra jelas, dan juga satu level dengan iPhone 14 Pro Max. Nah, menurut dia hasil fotonya tuh nggak pucat, terus dia juga punya warna yang cukup alami, bahkan dalam kondisi low light. Selain itu, ada reviewer lainnya dari Android Central, yaitu Nicholas Sutrich. Nicholas ngasih tahu kalau kamera tele dan telefoto periskop dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini merupakan yang terbaik bersama Google Pixel 7 Pro. Meskipun ada sedikit masalah, yaitu
kamera itu kurang konsisten dalam hal exposure. Nah, itu dia mengenai kelebihan lainnya, yaitu kamera yang bisa kalian gunain di berbagai macam kondisi, maupun terang-terang ataupun kondisi cahaya redup ataupun low light. Nah, buat lebih lanjut sih nanti tim Telset bakal coba juga ya masalah kamera Samsung Galaxy S23 Ultra biar kalian lebih tahu lebih jelas. Nah, kelebihan lainnya ada di baterai. Samsung Galaxy S23 Ultra itu udah dikemas dengan baterai berukuran 5000 mAh. Selain itu, baterai 5000 mAh ini juga didukung dengan manajemen daya yang baik dari Samsung. Buat pengujiannya, GSM Arena udah coba Samsung Galaxy S23 Ultra ini dan berhasil bertahan sampai 123 jam. Sebagai perbandingan nih, pendahulunya Galaxy S22 Ultra itu capai skor di 108 jam. Selain itu, ada juga Google Pixel 7 Pro yang punya ukuran baterai yang sama. Dia cuma sampai di 83 jam. Yang mana ini skornya cukup tinggi ya. Nah, secara lebih jelas, Samsung Galaxy S23 Ultra ini mampu bertahan selama 39 jam 23 menit untuk teleponan. Nah, ada skenario lain yaitu HP ini bisa bertahan selama 21 jam 18 menit untuk browsing aja menggunakan WiFi. Nah, kalau buat mutar video yang ada di HP ini, Samsung Galaxy S23 Ultra ini mampu sampai 23 jam 29 menit. Selain itu, penyebab baterainya yang semakin awet yaitu chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang bikin baterainya jadi hemat daya. Lanjut ke bagian kelebihan dari Samsung Galaxy S23 Ultra yang terakhir nih, yaitu mengenai pembaruan sistem operasi. Samsung Galaxy S23 Ultra dia itu punya sistem operasi Android 13 yang dibalut dengan One UI 5.1. Nah, One UI 5.1 ini sebagai versi pembaruan dari One UI 4.1 punya fitur-fitur baru, misalkan kayak ukuran ikonnya lebih besar dengan animasi dan efek transisi yang tentunya lebih mulus. Selain itu juga ada fitur menarik nih, misalkan setiap pengguna bisa ngambil teks dari gambar, terus juga bisa langsung ke pesan, email, ataupun dokumen. Selain itu, ada yang udah gue sebut juga sebelumnya di bagian kamera. Kalau tadi ada fitur Expert RAW. Kalau sebelumnya fitur Expert RAW itu berpisah dari kamera, maksudnya tersedia secara terpisah, kalian perlu download dulu aplikasi Expert RAW. Kalau sekarang Expert RAW itu udah ada di kamera, jadi kalian nggak perlu download lagi. Fitur baru lainnya yaitu ada fitur SOS atau fitur emergency. Nah, di One UI 5.1, kalian cuma cukup tekan tombol power 5 kali secara cepat, maka ponsel akan menghubungi layanan darurat. Nah, seperti yang tadi udah disebut, masalah pembaruan sistem operasi. Samsung bakal ngasih Galaxy S23 Ultra ini pembaruan sistem operasi 4 kali. Nah, kalau buat sistem keamanan sendiri, Samsung bakal ngasih sampai selama 5 tahun, kurang lebih ya. Sekarang tahun 2023, mungkin sampai tahun 2028. Nah, kalau buat sistem operasinya, karena ini menggunakan Android 13, kemungkinan besar Samsung Galaxy S23 Ultra itu bakal sampai di Android 17. Nah, itu dia tadi kelebihan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, karena dia punya kelebihan, tentu juga Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya berbagai kelemahan juga tentunya yang bisa jadi pertimbangan kalian. Gue bakal ngerangkum juga kekurangan-kekurangan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, seperti yang tadi gue sebut juga, karena desainnya tadi ergonomis, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya bobot yang jauh lebih besar ataupun lebih berat. Dan itu ukurannya juga lebih besar dibanding pendahulunya. Ukuran yang lebih besar ini sebenarnya relatif ya, buat beberapa orang merasa lebih nyaman HP yang compact atau tidak. Tapi buat sebagian orang juga terasa nyaman dengan HP yang besar karena layarnya luas. Ini sih bisa jadi pertimbangan sedikit ya. Kalau buat beratnya, Samsung Galaxy S23 Ultra itu dia punya berat 234 gram. Yang mana ini naik 6 gram dibanding pendahulunya. Kalau buat dimensinya, Samsung Galaxy S23 Ultra itu dia punya dimensi 163,4 kali 78,1 kali 8,9 mm. Yang mana lebarnya itu lebih besar daripada pendahulunya. Nah, buat kalian yang pindah dari HP yang compact, HP ini tentunya butuh sedikit penyesuaian, adaptasi seperti itu. Nah, buat lebih lanjut pada saat penggunaannya, bagaimana body berat dan lain-lainnya, gue bakal coba di reviewnya juga, biar lebih jelas. Nah, kekurangan lainnya tuh, walaupun kameranya tadi gue sebut bagus, buat saat ini masih ada bug pada kamera, yaitu ada masalah software. Nah, menurut reviewer Android Police, Will menemukan 2 bug pada kamera Galaxy S23 Ultra. Masalah yang dialami sama Will dari Android Police ini, pada saat foto konser cahaya yang low light, Will ngalamin lag pada saat
pemotretan. Padahal Will nggak coba nyalain mode malam. Biasanya kan kalau mode malam itu ada sedikit, ya kita butuh sedikit waktu lah buat ngambil foto agar hasilnya maksimal. Masalah kedua yang dialamin pada bug ini yaitu pada saat ngambil objek bergerak. Nah, pada saat ngambil objek bergerak, kamera ini cenderung ngambil long exposure pada saat kondisinya tidak dibutuhkan. Tapi Samsung sendiri udah ngejanjiin kalau bakal ngasih update supaya HP ini bisa ngasilin kamera yang bagus. Kita perlu tunggu update software dan kita bakal jajal juga pada saat review tentunya. Nah, kekurangan lainnya yaitu pada sektor pengisian daya. Samsung Galaxy S23 Ultra ini mendukung pengisian daya cepat sampai 45 watt. Nah, kekurangan yang terakhir nih yaitu haptic feedback. Samsung Galaxy S23 Ultra ini bukan yang terbaik. Tapi di sisi lain, haptic feedback Samsung Galaxy S23 Ultra ini jika dibandingkan dengan Google Pixel 7 Pro masih kalah jauh tentunya. Hal serupa juga diungkapin sama reviewer Victor Christoph. Christoph ngasih tahu kalau getaran dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini terasa samar terus juga nggak halus. Nah, yang mana ini tidak ada peningkatan dibanding Galaxy S22 Ultra. Nah, itu dia mengenai kekurangan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, tadi gue udah nyebutin kalau Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya berbagai kelebihan dan juga kelemahan yang bisa jadi pertimbangan buat kalian para orang-orang yang pengen beli Samsung Galaxy S23 Ultra. Gue sendiri pada saat pertama kali pegang Samsung Galaxy S23 Ultra ini, jelas gue ngerasa HP ini HP premium banget. Terus juga tombolnya yang tadi disebut itu pas di tangan. Bisa kalian lihat sendiri, ini posisi gue biasa pegang, ini pas banget di tangan buat nge-reach atau ngejangkau. Tombol volume juga nyaman. Nah, pada saat gue coba juga di awal-awal itu gue ngerasain performanya emang cukup kenceng ya. Apalagi Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Terus kameranya juga udah lengkap nih. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, gue bakal coba review Samsung Galaxy S23 Ultra nanti. Nah, buat kalian yang minat sama Samsung Galaxy S23 Ultra, ini dia juga punya harga yang lebih mahal dibanding pendahulunya. Tapi itu juga kita dapat peningkatan dari banding pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra dijual seharga 19,9 juta untuk varian 12 GB RAM sama internal storage 256 GB. Nah, lanjut ke bagian yang tengahnya, varian tertengah. Varian mid-nya yaitu di harga 21,9 juta dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB. Nah, buat varian yang tertingginya itu dijual seharga 25,9 juta. Nah, bisa kalian lihat sendiri kalau varian yang paling rendahnya itu di 256 GB itu harganya lebih tinggi 1 juta dibanding varian yang sama di Galaxy S23 Ultra. Nah, pada paket penjualan juga Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah tersedia S Pen, SIM ejector, dan kabel USB-C. Nah, kalau buat pada saat yang gue pegang ini kemarin pas gue unboxing, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya kabel USB Type-C to Type-C. Jadi buat kalian yang mau beli chargernya ya pastiin ada port USB Type-C seperti itu. Nah, itu dia sedikit first impression beserta kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Gue sendiri bakal ngejajal HP ini nanti. Buat tahu lebih jelasnya, kalian tunggu aja reviewnya. Gue Eski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys.